penduduk untuk menikmati hiburan dan pertunjukan yang memang sangat meriah dan belum pernah ada sebelumnya. Kalaupun penduduk pernah melihat tontonan atau pertunjukan sebagai hiburan, paling-paling hanya sesekali saja. Itu pun tidak akan pernah semeriah berbagai pertunjukan yang digelar pada pesta pernikahan Putri Raja Dharmawangsa. Selain itu, diperkirakan bahwa semua perhatian akan ditujukan kepada kelancaran pelaksanaan perhelatan, yang tentunya keamanan juga kurang terjamin. Kelonggaran seperti itu akan dimanfaatkan oleh warawari untuk ikut-ikutan membaur bersama penduduk, memasuki ibu kota Medang di Taumlang. Persenjataan dan perbekalan dengan mudah diselundupkan terlebih dahulu. Berpikul-pikul perlengkapan telah tersimpan rapi di gerumbu semak-semak tidak terlalu jauh dari lokasi pesta. Pasukan warawari telah siap, tinggal menunggu komando. *****. Dalam pesta sangat besar itu, semua pembesar kerajaan diundang. Semua pegawai istana dan prajurit dipersilakan menikmati makanan dan minuman serta hiburan yang telah disediakan, sesuka hati masing-masing, sampai semuanya terlena dalam buai puncak kegembiraan. Penjagaan betul-betul lengah. Medang tidak pernah mengira bahwa malam itu akan ada peristiwa besar yang tidak akan pernah terjadi sebelumnya. Ditilik dari pakaian penonton aman, ditilik dari bahasa. Meskipun ada yang berdialog kaku namun relatif sama. Berarti aman. Semua berjalan dengan lancar, tidak ada yang mencurigakan. Bagi Medang, semua aman-aman saja, dan keamanan yang disiagakan hanya biasa saja. Meskipun akan banyak melibatkan orang, namun setelah dicermati, dianggap tidak perlu menambah personel. Sedangkan prajurit yang terlibat dalam persiapan perhelatan sudah jelas pecah konsentrasinya karena mereka juga mempunyai keluarga yang perlu menyambut kemeriahan hajat besar itu, yang tentu saja akan menyita sebagian perhatiannya untuk keluarganya yang juga akan mempergunakan kesempatan langka tersebut untuk sedikit bersenang-senang. Keluarga para prajurit merasa sangat senang karena mempunyai kesempatan bersama seluruh keluarganya untuk ikut bergembira ria, menyambut kemeriahan perhelatan besar yang digelar sang raja. Hampir semua orang Medang merasa sangat gembira. Mereka terus-menerus memuji kebijaksanaan sang raja, terutama dalam upaya memakmurkan rakyatnya. Terlebih lagi saat itu karena rakyat diberikan kesempatan untuk bersukaria, yang semuanya dapat dinikmati secara cuma-cuma. Laki-laki, perempuan, tua dan muda, seakan-akan tumplek Black memenuhi lapangan terbuka di alun-alun untuk menyaksikan berbagai tontonan gratis, makan dan minum sepuasnya secara gratis. Satu peristiwa yang amat sangat langka untuk para pembesar kerajaan dan tamu undangan. Tempatnya di istana raja dan seluruh halaman istana. Di situ, disediakan pula berbagai makanan dan minuman yang lezat-lezat, dan para tamu undangan dapat menikmati sepuasnya seolah-olah makanan dan minuman itu tidak pernah habis. Di pelaminan, pengantin laki-laki yang tampan dan gagah perkasa tak henti-hentinya melirik pengantin perempuan di sebelahnya yang juga cantik rupawan seperti layaknya Dewi Supraba, berkulit kuning langsat, padat dan sintal. Pas benar sebagai putri istana yang berkepribadian. Di ujung bibirnya, tersungging senyum kepuasan. Apabila lirikan mata keduanya beradu, buru-buru mereka menunduk tersipu malu. Angan keduanya menerawang jauh ke angkasa raya, merajut bayang-bayang kemesraan dan kebahagiaan di hari esok, membayangkan bagaimana mereka berdua akan menjadi suami istri yang penuh kasih mesra, akan menjadi raja dan permaisuri yang arif bijaksana, yang dicintai oleh para kawula, akan menjadi ayah dan ibu yang akan mendidik putra-putranya dengan penuh kasih sayang. Tidak henti-hentinya Air Langga mengagumi paras elok dan kecantikan kepribadian istrinya. Lebih-lebih saat itu, yang sedang mengenakan pakaian temanten bukan main cantiknya dia Sri Laksmi. Betul-betul bidadari mengejawantah. Bidadari yang turun dari langit, dipersembahkan oleh para dewa kepada dirinya. Dalam hati pengantin pria, hanya ada rasa syukur kepada Sang Hyang Widi atas segala kabegjan yang diperolehnya. Demikian juga bagi pengantin perempuan, kekagumannya kepada Air Langga tak ada habis-habis. Suaminya adalah seorang pria sempurna yang memang diidam-idamkannya. Selain gagah perkasa, perangai yang lembut, telah melarutkan segenap angannya. Ia merasa sangat beruntung mendapatkan suami sebagaimana yang diharapkannya. Terlebih memang perkawinan itu dikehendaki oleh kedua orang tua masing-masing, jauh-jauh hari sebelum mereka dilahirkan.
Di balairung tempat diselenggarakan perhelatan, para petinggi kerajaan dan para tamu dari Bali, kesemuanya berpakaian serba menyolok mewah, mengkilap gemerlap, cahaya emas berlian menempel di baju dan badan mereka. Sepertinya, perhelatan tersebut merupakan ajang pamer segala perhiasan yang bernilai sangat tinggi sehingga menambah suasana pesta sangat meriah dan mewah. Raja Dharmawangsa Teguh bersama Permaisuri sengaja agak jauh dari pelaminan. Mereka lebih mendekat kepada para tamu yang sangat terhormat. Satu hal yang tidak biasa dilakukan oleh seorang raja. Namun, hal itu tidak terlalu mengherankan karena Dharmawangsa terkenal sebagai seorang raja yang sangat dekat dengan rakyat. Sedangkan Mahendradatta duduk di dekat kursi temanten dengan wajah berseri-seri. Prosesi pernikahan dilaksanakan dengan tata cara yang tidak ada sebelumnya karena merupakan perpaduan antara adat Bali dan adat Jawa. Namun, bagi masyarakat umum dan rakyat jelata yang memang tidak pernah menyaksikan perkawinan anak raja, tentu saja tidak pernah dapat membedakan, tapi hanya mengetahui atau mendengar saja, itu pun sering tidak selengkap kenyataan yang ada. Mereka hanya berdecak kagum saja. Di seberang lapangan, dari berbagai penjuru, tidak terlalu jauh dari tempat dilangsungkannya pesta pora itu, ribuan pasang mata telah beberapa saat mengintai, mengawasi, dan memperhatikan apa saja yang terjadi dalam pesta itu, sambil menantikan saat yang paling tepat untuk melakukan sesuatu yang tiba-tiba dan sangat mengejutkan, tanpa ada yang menduga sebelumnya. Para tamu tak diundang yang datang dari negara yang sangat jauh, telah membaur bersama tamu halaman Istana Raja dan Balairung, serta undangan di banyak lagi yang membaur bersama-sama ribuan penduduk di alun-alun. Mereka menunggu sebuah isyarat khusus yang hanya dimengerti oleh kelompok mereka sendiri, untuk bergerak secara bersama-sama, melakukan suatu tindakan memang sudah direncanakan sebelumnya. Sebagaimana yang mereka duga bahwa penjagaan sangat longgar, sama sekali tidak ketat. Buktinya, sangat banyak tamu tak diundang yang berhasil masuk arena perhelatan tanpa kesulitan sedikit pun. Seperti yang terjadi pada semua tamu undangan, tentara Worawari yang berhasil menyusup ke tengah-tengah pesta pora perhelatan besar itu, juga dapat sepuas hatinya, menikmati semua hidangan yang telah dipersiapkan. Mereka berhasil yang menyusup, memang berbekal perangai dan tingkah laku yang sok kenal, sok tahu, sehingga semua orang seolah-olah merasa tidak asing sehingga keberadaan mereka di tengah-tengah ribuan tamu undangan, sama sekali tidak menimbulkan kecurigaan. Tiba-tiba semua hadirin dikejutkan oleh kobaran api menyala-nyala dari arah dapur. Belum usai keterkejutan itu, di salah satu panggung tontonan, para pemain berhamburan keluar arena, disusul kobaran api di rumah induk istana yang menjilat-jilat langit. Sedetik kemudian ada suara komando dari pojok halaman istana. Serang! Kemudian, secara hampir bersamaan, dari berbagai tempat, terdengar teriakan sangat keras yang bernada komando. Serang! Seketika itu, ribuan orang dengan ikat kepala warna merah di bawah pimpinan Raja Worawari, secara mendadak langsung menerjang, menghantam, menyerang arena pesta, memporak-porandakan perhelatan, membunuh siapa saja yang ada di istana dan sekitarnya. Ribuan orang lagi, tiba-tiba secara serentak muncul dari arah alun-alun menuju halaman istana. Mereka membabatkan pedang ke sana kemari, menebas siapa saja yang ada di depannya, membunuh siapapun yang ada di dekatnya, kecuali teman-temannya sendiri. Tidak peduli tua atau muda, laki-laki atau perempuan, orang dewasa atau anak kecil, semua habis dibabat pedang tajam tentara Worawari. Pesta bubar, kacau balau, jerit tangis memilukan, terkejut, takut dan ingin mempertahankan hidup dengan lari tunggang langgang tidak keruan, hiruk-pikuk yang tidak beraturan. Jerit tangis suara laki-laki dan perempuan serta anak-anak melengking bercampur aduk dengan suara gemeretaknya kayu-kayu balairung terlalap api. Bangsal berkobar, dan kayu-kayu yang telah terlalap api, jatuh menimpa pelaminan dan kursi-kursi tamu yang berserakan berdebam meledak-ledak. Pola manusia pontang-panting, lari ke sana kemari pola B kayak gabuh dan interi. Benar-benar seperti gabuh di dalam tampi, sambil menjerit-jerit histeris mencari sanak keluarganya. Di sela-sela suara keras tentara Worawari membentak-bentak, menyumpah-nyumpah, di antar bau anyir darah yang mengucur deras dari tubuh-tubuh yang sedang meregang nyawa,
sekarat oleh tebasan daun zaman senjata tajam tentara Worawari. Kacau. Seluruh bangunan istana dan sekitarnya jadi lautan api karang abang, yang membubung tinggi menjilat langit merah. Semerah baju para tentara Worawari yang kena semburan darah segar dibantai tanpa ampun, dari mereka yang dibantai tanpa ampun. Suasana pesta yang semula penuh kegembira mendadak sontak dan sangat cepat dan tiba-tiba menjadi padang neraka. Taumlang telah membara, tentara Worawari telah membantai dan meluluh lantakkan semua yang ada di ibu kota. Tidak ada pengecualian. Prajurit pendeta, tamu atau penonton, keluarga raja atau rakyat biasa, bahkan anjing atau manusia, semuanya habis binasa dibuatnya. Orang-orang yang ada di istana, tidak satu pun tersisa. Namun yang ada di alun-alun, masih banyak selamat. Tampaknya konsentrasi penyerangan diarahkan ke istana dan sekitarnya, sedangkan mereka yang berhamburan hilang di kegelapan malam. Sementara itu, tentara Worawari dengan pongah, penuh ambisi untuk menghabisi semua yang ada, penuh emosi yang bermuatan balas dendam, dan dengan semangat yang membara, berapi-api, menebaskan pedang dan semua senjata yang telah dipersiapkan untuk menghancurkan dan meluluhlantakkan kerajaan Medang, tanpa ampun sedikit pun. Tidak ada yang sempat mengadakan perlawanan. Komando untuk melawan pun tidak pernah sempat disampaikan. Tentara Medang yang siaga pun telah terlena suasana pesta pora, dan senjata pun tidak pernah disiapkan secara lengkap. Kalau ternyata di tengah-tengah suasana pesta yang kemudian mendadak menjadi sangat menegangkan dan serangan bertubi-tubi yang dilakukan secara serentak oleh ribuan tentara Worawari, yang tidak pernah diduga sebelumnya, tentu saja yang terjadi adalah pembantaian massal terhadap warga dan para pembesar dan prajurit kerajaan Medang. Termasuk Teguh Dharmawangsa telah wafat bersama Permaisuri dan ribuan pengikutnya. Gugur bersama Besan yang juga Mahendradatta Gunapriya Dharmapatni. Gugur bersama carut-marut kobaran api di Medang, yang telah menelan harta benda dan nyawa yang tak terhitung jumlahnya karena saking banyaknya. Tak ada lagi istana, tak ada lagi bangunan, semuanya rata dengan tanah. Tak ada lagi yang tersisa, kecuali bau ribuan mayat yang bergelimpangan di sana-sini, dan yang hangus terbakar menyengat hidung. Mayat-mayat tak bernyawa yang berserakan saling tindih tak keruan dan tergeletak di mana-mana. Yang tampak tinggal onggokan, abu dan onggokan bangkai manusia. Sementara itu, Airlangga ternyata lebih waspada. Begitu melihat serangan yang tiba-tiba dan sangat mengejutkan serta mendengar komando dari mertua untuk segera melarikan diri, meninggalkan tempat berlangsungnya pesta pora itu. Airlangga segera melepaskan pakaian temanten dengan sangat cepat, kemudian bersama istrinya dan Narotama, menghindari kepungan musuh dan melarikan diri untuk mempertahankan hidup, tanpa bekal apapun, yang penting bertahan hidup. Perintah yang diberikan Dharmawangsa segera ditangkap oleh kedua mempelai sebagai suatu perintah tegas yang harus segera ditindaklanjuti. Ternyata, terdapat pintu rahasia yang tentu saja hanya dia Sri Laksmi sang pengantin perempuan yang mengetahuinya. Dengan berpikir sangat cepat, mereka segera membuka pintu rahasia yang arahnya di bawah lantai, dalam lembah porak-poranda seperti apapun bangunan itu. Jika sudah berhasil melewati pintu rahasia, berarti selamat Karen sama sekali tidak terlihat dari atas. Bahkan, yang terjadi kemudian bangunan yang telah rata dengan tanah itu semakin menutupi keberadaan pintu rahasia sehingga tidak mungkin untuk diketahui siapapun. Sementara itu, Dharmawangsa yang hanya bersenjatakan sebilah keris, dengan mati-matian mempertahankan hidupnya dari serangan puluhan prajurit yang mengelilingi Raja Worawari. Mereka secara serentak bersama-sama menyerang Dharmawangsa dari segala penjuru. Bertahan seperti apapun ternyata Dharmawangsa yang gagah berani dan sakti itu tidak dapat bertahan gugur di tangan Raja Worawiri. Tidak seorang pun yang dibiarkan hidup. Mereka yang lolos dari serangan dan kobaran api tidak sempat lolos lebih lanjut karena lapis kedua tentara Worawari segera menghabisinya. Semua perhiasan yang menempel pada tubuh-tubuh korban telah dicabut paksa oleh para tentara Worawari, yang sangat ganas, penuh nafsu membunuh, dan memandang semua orang yang sedang ada di Medang adalah musuh yang harus dibinasakan abis. Meninggalnya Teguh Dharmawangsa membuat kekuasaan menjadi kosong. Tidak hanya kekuasaan, istana pun sudah tidak ada lagi. Sedangkan Worawari tampaknya tidak berniat untuk menguasai kerajaan, tapi hanya bermaksud untuk memperlemah pesaingnya saja.
Apa yang telah digariskan oleh Sriwijaya tetap dijunjung tinggi oleh Worawari, yang tidak berani melanggarnya. Meskipun demikian, raja berikut semua prajurit Worawari tidak segera meninggalkan Medang. Mereka masih larut oleh suasana kemenangan telak atas Medang, dan menikmati benar kemenangan itu dengan berlama-lama di Medang yang telah mereka hancurkan. Setelah yakin bahwa pintu rahasia yang wujudnya seperti potongan batu besar itu benar-benar tertutup rapat, kemudian setelah berada di balik pintu, yang berarti berada di bawah permukaan lantai, lalu mereka melepas pengait dengan sangat hati-hati karena kalau salah, justru akan mencelakakan. Salah melepas pengait batu akan mengimpit dengan keras dan menghancur leburkan tubuh-tubuh mereka. Di bawah komando sang putri, mereka bertiga secara bersama-sama melepas pengait yang berat. Kemudian, sebuah batu yang lebih besar dan sangat tebal bergeser secara otomatis, menutup rapat pintu rahasia tadi sehingga tidak akan tampak dari atas bahwa itu adalah sebuah pintu rahasia. Di atas pintu rahasia itu adalah lantai biasa, yang di bawahnya hanya tampak batu seperti tanah keras. Saking besar dan tebalnya batu yang menutupi pintu tersebut, jika dipukul-pukul dengan benda keras, tidak akan berbunyi dung-dung yang dapat menimbulkan kecurigaan bahwa di bawahnya adalah sebuah rongga besar atau sebuah gua yang sangat panjang. Dengan tertutupnya pintu lapis kedua tadi, keadaan menjadi gelap gulita. Namun, ketiga pelarian itu dapat bernapas lega karena sudah tidak dikejar-kejar lagi oleh Rentara Worawari. Para pengejarnya tidak akan dapat menyusul mereka, terhalang sesuatu yang tidak diketahui. Bahkan, tidak tahu kemana larinya pengantin baru yang sudah amat dekat dengan ujung pedang mereka. Buruannya hilang begitu saja di balik kain yang digunakan sebagai latar belakang pelaminan. Tentara Worawari mencari ke sana kemari. Semua ruang dijelajahi sampai habis. Namun kedua pengantin baru itu tidak pernah ditemukan. Memang pernah timbul kecurigaan. Barangkali ada pintu rahasia. Namun itu pun tidak mereka jumpai. Bahkan, bekasnya pun tidak ada sama sekali. Mereka mengadakan pengejaran ke semua penjuru. Namun hasilnya sia-sia belaka. Akhirnya kembali bergabung dengan yang lain. Hari-hari berikutnya seluruh Taumlang digeledah. Rumah-rumah penduduk diacak-acak kemudian dibakar setelah tidak menemukan yang mereka cari. Pengejaran dan pencarian dihentikan karena tidak membawa hasil dan setelah disimpulkan bahwa musuh utama mereka adalah Dharmawangsa Teguh dan sudah jelas-jelas tewas oleh Raja Worawari sendiri. Jika anak dan menantu Dharmawangsa benar-benar dapat meloloskan diri, toh tidak akan dapat berbuat banyak karena kerajaannya telah hancur lebur. Bahkan, mungkin pengantin baru itu sudah tewas di ladang pembantaian, di istana bersama tamu-tamu yang lain. Mengingat tak seorang pun dalam pesta itu yang dibiarkan hidup, hanya saja mereka tidak tahu persis yang mana pengantin baru.